Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Safrudin Alayubi di channel Mas Fudin. Kisah kali ini datangnya dari Mas Rian di Indramayu. Ya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya. Oke teman-teman, begini ceritanya. Di daerah Indramayu itu sedang gempar-gemparnya teror dari yang namanya keranda terbang, atau orang saya bilang katil mabur. Nah, di suatu ketika, tepatnya di jam 10 malam di hari Jumat, ada sebagian pemuda-pemuda ini lagi habis main lah ke rumah temannya malam hari. Mereka lagi pulang. Pas lagi pulang, mereka jalan menyusuri jalan. Ya namanya dulu di tahun itu emang kondisi kampung yang lumayan gelap, apalagi area-area situ yang terkenal, yang kedengeran dari simpang siur warga itu banyak menceritakan terornya di sini sering nongol gitu kan. Nah, ketika si Mas Rian dan teman-teman ini pulang dari main dekat tempat temannya, ketika di kayak seperti lapang, jadi seperti lapangan tapi dia buat untuk limun kayu-kayu jati di situ. Nah, sebelah lapang itu ya pemakaman umum gitu. Mereka pada lewat situ berempat. Ketika lewat, dia ada temannya Mas Rian itu nyium bauan kayak apa ya, kayak mayit yang baru terus dikasih minyak kayak gitulah, dan bau bunga kayak gitu. Mereka bilang, bau apa ya, bau apa? Terus si Mas Rian juga sama, bau apa, baunya apa? Enggak, ada salah satu temannya Mas Rian itu bilang enggak lah, kan sebelah sana kan ada pemakaman umum, mungkin ada yang meninggal baru kali. Akhirnya mereka tuh ingat bahwa sering ada kejadian gitu. Nah, setelah itu mereka udah lah, ayo kita jalan aja. Akhirnya mereka pada jalan. Setelah mau ngelewatin daerah pemakaman itu, sebelum masukin, dia cuma bagian luar gitu. Terus di bagian luarnya mau ngelewatin, dari kejauhan itu melihat ada benda yang terbang. Benda itu terbang, tapi jaraknya emang agak jauh, jadi samar-samar itu apa gitu. Mereka berempat tuh melihat, itu apaan ya, gitu. Ketika udah dekat, si Mas Rian dan teman-temannya ini lari, karena makin dekat itu jelas banget yang namanya keranda itu terbang. Lari, akhirnya pada lari lah mereka tuh. Wah, udah lari sampai keranda itu sebenarnya cuma ngelewatin berlawanan arah. Setelah mereka pada pulang dari ngelewatin area itu, ada seorang ustadz gitu kan, yang habis pulang
tahlilan. Pas di situ manggil-manggil, jangan lari-lari, udah malam. Terus akhirnya mereka pada berhenti, nyamperin Pak Ustadz, sambari gugup, mukanya pucat, ketakutan. Pak Ustadz, Pak Ustadz, minta tolong Pak Ustadz, Pak Ustadz. Iya, udah sabar, tenang dulu, apa, ada apa kamu lari-lari? Ini, tadi kami ngelihat keranda terbang, Pak Ustadz. Yang bener, kata Ustadz. Masa sih, di mana? Di depan area pemakaman. Kami tadi udah lagi melewat situ. Aduh, udah, nggak apa-apa. Nggak, Pak Ustadz, takut Pak Ustadz, pulang. Udah pulang aja, nggak apa-apa. Pulang ke rumah, terusnya langsung cuci muka. Akhirnya mereka tuh pada pulang ke rumahnya masing-masing, pada cuci muka. Nah, Mas Bian ini rumahnya yang paling ujung sendiri. Dari teman-temannya udah pada pulang, Mas Bian masih melanjutin perjalanannya untuk ke rumahnya karena jaraknya agak jauh sedikit. Bingung si Mas Bian ini. Tapi kata Pak Ustadz bilang udah nggak apa-apa. Nggak lama Pak Ustadz pergi, teman-temannya pergi, si Mas Bian ini sendirian. Akhirnya jalan. Pas jalan, nggak tahu kenapa Mas Bian itu bulu kuduknya merinding langsung. Kok merinding ya? Ada apa nih? Jadi makin ketakutan gara-gara ngeliat tadi. Selang nggak lama bau minyak orang meninggal itu kenceng banget bau. Nggak lama Mas Bian itu noleh ke belakang, ternyata keranda terbang itu ada di belakang. Ada di belakangnya. Mas Bian langsung terjatuh, terus berusaha bangkit untuk lari. Sembari lari, tolong, saking ketakutannya. Tapi keranda itu ya terus ngikutin Mas Bian di belakangnya, ngejar sampai lari sampai depan rumah Mas Bian itu, gedor-gedor pintu. Pak, Bu, bukain pintu. Karena waktu itu udah jam 11 malam ya. Orang tuanya udah pada tidur, ternyata bapaknya yang ngebukain gitu. Karena bapaknya juga habis sholat isya. Karena telat kan pulang kerja ya. Akhirnya bukain, si Mas Bian itu langsung nubruk bapaknya, ketakutan minta ampun. Astagfirullahaladzim, dia kenapa sih lari gedor-gedor pintu, bikin berisik aja. Pak, Mas Bian cuma bisa bilang kayak gitu. Pak, iya ada apa, tenang dulu, tarik napas. Akhirnya Mas Bian udah bisa ngontrol gitu ya. Pak, tadi saya dikejar-kejar sama katil mabur, Pak. Katil mabur, keranda mayit. Iya Pak, mau sampai ke sini Pak, ngikutin. Kamu ada-ada aja. Makanya kalau pulang itu jangan larut malam, kata bapaknya. Udah jangan cuci muka, terus tidur. Akhirnya si Mas Bian itu ke belakang cuci muka. Sampai takutnya cuci muka, bapak ini ngecek ke depan. Sampai di depan jalan itu emang gak ada apa-apa, kondisinya emang sepi. Setelah itu bapaknya masuk lagi. Pas masuk lagi, nemuin lagi sih Mas Bian di kamarnya lagi selimutan.
Ya, kamu udah tidur? Belum pak, nggak bisa tidur pak, ingat itu terus. Udah jangan dipikirin, emang gimana awal ceritanya? Akhirnya sih Mas Bian itu nyeritain ketika lagi main, pulang main dari berempat. Ketemulah sama itu keranda mayit itu. Setelah itu mereka pada lari, ketemulah Pak Ustadz. Pak Ustadz terus bilang, pengen jangan ini macam-macam gitulah apa gitu. Ngomong pas di situ akhirnya mereka pada pulang. Nah, Dian Pak sendirian pulang. Pas lagi jalan, Dian tuh nyium bau bau minyak yang orang baru meninggal itu sama kembang-kembang, pas banget gitu, sampai merinding pak. Pas ngeliat ke belakang itu ya keranda itu ngikutin dia sampailah ke sini depan rumah. Udahlah, udah kamu tidur aja, ntar bapak di sini, bapak nggak tidur kok. Akhirnya keesokan paginya rame lah di warga-warga itu ngedengar semalam kayak ada yang lari-lari tolong-tolong kayak gitu. Ayo pada nyerita semua tetangga-tetangga itu karena kedengeran itu si Dian katanya semalam dikejar-kejar sama keranda mayit. Aduh, akhirnya pada nanya ke si Dian lah inilah itu. Wah, kalau kayak gini nggak bener nih. Nggak selang berapa lama itu Dian masih dalam ketakutannya ini, badannya ini panas gitu, kayak orang kesambet lah kalau bilang. Badannya panas, meriang. Akhirnya ada ustadz yang semalam itu kebetulan pas lewat depan gangnya si Dian, ada warga-warga pada ngobrol-ngobrol. Pak Ustadz itu denger, emang kena. Akhirnya Pak Ustadz nanya, ada apa sih? Itu si dia Pak Ustadz semalam katanya dikejar-kejar. Oh, Pak Ustadz pura-pura nggak tahu, padahal kan pertama kali yang nemuin itu ya Pak Ustadz gitu kan. Akhirnya pas di situ Pak Ustadz nyamperin lah ke rumah si Dian. Nah, kebetulan bapaknya si Dian itu ada di depan. Ya bapaknya Dian itu namanya Pak Tono. Assalamualaikum. Waalaikum. Hai Pak Ustadz. Tumben nih. Iya kebetulan lagi lewat sini, terus rame-rame di depan tuh katanya si Dian semalam ini. Iya Pak Ustadz. Sekarang anaknya lagi itu demam, sakit. Boleh lihat tuh. Boleh ini katanya, kata Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz, masuk aja katanya. Pas masuk ngecek lah si Pak Ustadz ini. Pas ngecek di kamar, udah nggak apa-apa ini mah katanya, cuman ketempelan aja, jadinya keinget terus tentang kejadian itu. Bapaknya si Dian, Pak Tono ini minta tolong Pak Ustadz, tolong anak saya Pak Ustadz, kasihan. Nah, nggak apa-apa Pak, ini mah nggak apa-apa, Bapak kasih air putih aja, suruh minum tuh, bacain Al-Fatihah. Akhirnya di situ ya udah Pak Ustadz ini bacain juga, terus minumin.